Saudara, DPRD Kalimantan Timur curiga data 3T COVID daerah Sekaltim bodong. Testing, treatment, dan tracing kepada masyarakat seolah ditutup-tutupi. Jumlah korban meninggal yang kian banyak seminggu terakhir di rumah sakit menimbulkan pertanyaan para wakil rakyat tentang kinerja Satgas COVID-19 terhadap pelaksanaan testing, treatment, dan tracing kepada masyarakat. Inilah yang terjadi selama ini, ya mohon maaf saya melihatnya baik pemerintah pusat sampai kepada tingkat daerah itu pola komunikasi pemerintah itu sangat tidak efektif terhadap pola komunikasi yang dibangun kepada publik. Nah ini menurut saya ini memang harus dievaluasi dan itu harus diperbaiki. Ketua Komisi 4 DPRD Kaltim, Rusman Yakub, dalam dialog virtual bersama Forum Pemret Kaltim mengungkapkan sejauh ini korban meninggal COVID menunjukkan tren terus meningkat tajam. Seluruh Kalimantan Timur sudah masuk level 4 dan zona merah dan menuju PPKM darurat. Kedua, bicara tentang penyebaran COVID ini, maka kita harus mulai dari hulu, jangan hanya melihat dari hilirnya. Apa hulunya itu? Paling tidak 3T. Testing, tracing, dan treatment. Nah, bisa jadi ya pertanyaan kita itu adalah pertama soal testing. Testing ini sejauh mana frekuensi intensitas testing yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau dalam hal ini pemerintah baik di terutama kabupaten kota ya, karena pemerintah provinsi itu kan sifatnya koordinatif gitu ya. Nah, dari testing itu juga bagaimana tingkat akurasi alat testing itu? Seperti apa? Ini kan tidak pernah tersentuh dengan informasi yang sedemikian ini gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah soal tracing itu sendiri. Nah, jangan-jangan yang rendah-rendah ini karena mungkin frekuensi testingnya tidak terlalu banyak. Bahkan ada satu pengamat yang mengatakan justru harus testing itu yang diperbanyak terlebih dahulu sehingga kalau bisa semua masyarakat itu bisa melalui testing gitu. Testing dengan baik sehingga tracingnya jelas. Kemudian tracing itu baru treatmentnya, penanganannya gitu. Nah itu yang menurut saya kalau kita lihat itu Balikpapan yang sekarang kenapa melonjak begitu? Karena mungkin Balikpapan yang memang intensitas testingnya yang frekuensi testingnya yang memang banyak, lebih ini daya jangkaunya lebih dia ini. Sementara dengan daerah-daerah yang lain masih masih standar-standar saja. Akhirnya yang terkonfirmasi sedikit. Dan ini bisa menjadi fenomena gunung es juga. Ini kan tidak pernah kita terbuka mengatakan ini gitu loh. Kan itu. Entah itu memang strategi, wallahualam bisawab. Hanya Tuhan yang tahu dan yang pemerintah gitu, yang nangani itu. Rumah sakit kewalahan menangani pasien yang terus berdatangan. Korban meninggal di rumah sakit antri menunggu pemakaman. Menunjukkan jika Kaltim saat ini dalam situasi tidak baik-baik saja. Sehingga butuh penjelasan pemerintah tentang upaya dilakukan selama ini terhadap penerapan 3T. Seperti apa penanganannya? Ada nggak pengawasan isoman itu secara ketat? Jangan-jangan juga tidak gitu. Itu yang perlu juga menjadi penjelasan secara utuh gitu. Nah sehingga saya melihat bahwa memang 3 hari terakhir ini dibanding dengan hari keempat yang lalu, puncaknya di hari keempat itu kan 1.675 kan? Kalau tidak salah, kemudian 2 hari ini terakhir turun-turun, terakhir yang hari ini itu 1.500 sekian. Ya menurut saya itu tidak terlalu signifikan turunnya gitu. Bahkan menurut saya bisa saja besok kecenderungan masih naik lagi kalau testingnya itu ditingkatkan. Daya jangkauan testingnya kepada publik kita itu ditingkatkan. DPRD mencurigai para kepala daerah sengaja menutupi informasi real korban COVID karena takut dianggap gagal dalam menangani penyebaran virus daerahnya.
Kompes Turi Putih Blok E, Bongkuring, Samarinda Utara, Kalimantan misalnya. Dalam 1 minggu, 3 korban COVID-19 meninggal tanpa perhatian khusus pemerintah. Ya, Pak. Warga RT 48 yang tercatat sekitar 900 jiwa, sekitar 20 lebih diantaranya terpapar. Dan itu yang terdetek ya, yang diketahui ada yang lapor, namun yang tidak lapor secara diam-diam kemungkinan itu ada. Contohnya RT 48 tadi ya, dari 20 lebih yang terpapar, sudah 3 yang meninggal dunia. 3 meninggal dunia. Ya, dimakamkan di pemakaman Serayu, Tanah Merah. Yang ketiga ini sama dibawa oleh tim dari kami dari RKM RT 48, ambulannya ada satu, dibawa ke keliling mencari ada berapa rumah sakit, penuh semua, terpaksa dibawa kembali ke rumah. Nah, rumah pihak keluarga berusaha untuk mencari solusi. Dia usaha sendiri beli positif. Nah, positif itu bingung pihak keluarga anaknya ya. Dia menghubungi kami tengah malam, tolong nih gimana sampai audionya itu suaranya napasnya sesak dengaran di audionya. Jadi kami sedih sekali. Gitu ya. Pasca kematian, keluarga korban tidak mendapatkan penanganan serius. 1 korban meninggal di rumah karena ditolak oleh rumah sakit. Tidak ada testing, tidak ada treatment dan tracing yang dilakukan bagi keluarga korban dan lingkungan. Bahkan tidak ada asupan sembako. Kami sudah melaporkan ya, beserta berjenjang dengan kelurahan. Nah, kelurahan juga tidak tahu kemana ke laporannya, ke Satgas. Nah, itu yang bisa kami kan dari pihak RT ya. Namun ya selanjutnya itu kan pihak kelurahan dan Satgas kelurahan yang ini atau kecamatan. Dan juga kami juga hubungan dengan pihak 112. Ya itulah katanya memang banyak yang harus ditangani. Sabarnya kita menghubunginya, ngebelnya itu susah. Memang agak susah, memang harus sabar karena katanya ratusan yang masuk. Nah, itulah yang kondisinya. Kita lakukan secara mandiri karena kita juga mengharapkan pihak-pihak yang lain yang juga mereka nggak tahu keterbatasan di mana gitu kan. Jadi kita harus mandiri, tapi juga pribadi juga ya sekedar makan lah gitu kan. Tapi Caranya Pak bagaimana? kita pasti ya Maksudnya sumbangan dari masyarakat. Ini kebetulan baru terbentuk Satgas COVID-19 RT 48. Itu inisiatif. Itu inisiatif karena desakan dari warga dan kami berupaya untuk membentuk itu. Dan mulai hari ini, hari Kamis 22 Juli 2021, tim dari Satgas COVID RT 48 turun untuk penyemprotan seluruh kampung, seluruh wilayah RT 48. Ketua RT 48 berinisiatif membentuk Satgas sendiri. Mereka melakukan penyemprotan, menghimpun sembako dari warga untuk menyuplai asupan makanan kepada keluarga korban. RT juga melakukan inventarisasi jumlah korban yang terpapar di wilayahnya. Kami melakukan tugas evakuasi terhadap jenazah isoman. Kurang lebih ada 6 jenazah dalam 2 hari ini yang meninggal di kota Samarinda. Kami lakukan evakuasinya ke rumah sakit yang bersedia menerima untuk melakukan pemulasaran. Dengan meningkatnya jumlah angka kematian baik yang di rumah sakit maupun yang di rumah, ini membuktikan bahwa wabah ini saat ini sedang pada masa puncaknya. Untuk itu mari kita bersama-sama tetap disiplinkan diri, jalankan prokes, cuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Dan untuk yang terakhir, kurangi mobilitas. Hanya itu upaya kita bersama untuk memutus mata rantai wabah COVID di kota Samarinda. Dari Samarinda, BKTV M. Sakir melaporkan.